Assalamualaikum, jumpa lagi di YouTube channel Yuniar Paramita. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki ya, amin. Yang pada mudik gimana nih? Udah pada balik aktivitas belum? Terus yang pada liburan lebaran, menurut kalian ini liburannya masih kurang gak sih? Emang gitu sih, biasanya tuh kalau abis liburan aura-aura males-malesannya pada keluar. Jadi di liburan lebaran kemarin, aku tuh sempat staycation di salah satu hotel yang ada di Jakarta Barat. Letaknya strategis banget, deket sama beberapa wisata. Terus hotel ini juga dikelilingi oleh beberapa transportasi umum yang mendukung. Apalagi yang paling cantik dari hotel ini, mereka tuh punya jendela yang luas, jadi bisa mandangin city view dengan puas. Udah tahu kan harus apa? Harus banget nonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram aku Yuniar Mita supaya teman-teman gak ketinggalan promo seputar hotel, liburan dan juga yang lainnya. Udah pada siap kan ikut liburan online? Let's go. Mumpung Jakarta lagi sepi, kita mau cobain naik dua transportasi umum yang berbeda. Yang pertama ini kita akan cobain naik komuter lain. Kita mau cobain naik dari stasiun Tebet, jadi buat teman-teman yang mau nginep di sana dan mau cobain naik transportasi publiknya, itu bisa banget ikutin kita ya. Yap, kereta kita udah jalan. Jadi kenapa kita pilih naik kereta? Karena letaknya tuh emang deket banget sama stasiun Jakarta Kota. Udah pada tahu kan kita nginep di mana karena udah ada di judulnya. Jadi kita bakalan nginep di Hotel Mercure Jakarta Kota. Turun dari kereta langsung aja jalan ke ujung, terus kita langsung belok ke kiri ya. Jadi nanti kita keluarnya di pintu yang sebelah kiri, bukan yang sebelah kanan. Jadi bukan keluar dari pintu yang ke arah Kota Tua. Nah, pas keluar pintu langsung udah ketemu sama banyak banget aneka jajanan kayak gini. Dan tentu aja kita pasti langsung beli. Terus dari sini kita langsung order transportasi online ataupun taksi online. Karena ini tuh pas kita keluar ternyata lagi panas-panasnya banget. Jadi perjalanan di taksi online tadi itu sekitar 10 menit aja kurang lebih. Dan sekarang kita udah sampai di Hotel Mercure Jakarta Kota. Pas masuk tadi kita langsung disambut oleh staf hotelnya. Terus pas aku lihat ke area resepsionisnya ternyata udah cukup antri. Jadi aku buru-buru langsung ikutan antri juga ya. Sambil aku antri, sambil suamiku kelilingin area lobinya untuk explore. Jadi teman-teman lihat deh, ini tuh di bangunan lobinya ternyata udah kelihatan klasik banget ya. Dan di tengah lobi ini tuh rupanya ada hiasan atau dekorasi tentang Ramadan. Kurang tahu deh, ini tuh sebenarnya temanya Ramadan atau Idul Fitri ya. Salfok di ujung sana ternyata lagi ada tamu hotel yang lagi mainin grand pianonya. Mana mainnya bagus lagi. Oke, lanjut lagi geser ke sebelah kanannya. Ini tuh ada dekorasi untuk resepsi pernikahan gitu. Dan untuk dekorasinya ini juga cantik banget ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau ada rencana menikah atau resepsi di sini itu juga bisa banget. Jadi untuk tema di lobinya ini tuh kuno klasik gitu ya. Ada banyak banget ornamen dan hiasan yang sangat terlihat antik. Untuk lobinya ini tuh bisa dikatakan luas banget. Dan untuk kesan klasik mewahnya juga ini tuh dapat banget. Apalagi di sini tuh juga diselipkan ada grand piano yang diletakkan di sudut areanya. Selain cukup dingin, untuk di lobi ini tuh sebenarnya pas kita masuk udah tercium aroma yang cukup harum. Tapi tetap saja menurutku untuk hiasan tematik yang di tengah ini tuh bikin suasana lobinya kelihatan lebih stand out. Gak heran kalau banyak banget orang-orang yang pada foto-foto di sini ya. Tapi sayangnya sekian lama suami udah berkeliling lobi, ternyata pas balik ke area resepsionis aku tuh juga masih antri. Jadi ternyata kenapa ini antri banget untuk resepsionisnya tuh atau front office-nya cuma ada satu aja. Sementara untuk antriannya tuh udah cukup panjang, jadi kira-kira udah sekitar 30 menitan aku antri untuk check-in, tapi belum juga sampai ke meja depan. Mungkin ini aja kali ya notes-nya, karena ini tuh bener-bener lagi di musim yang high season, dimana lagi liburan lebaran. Bahkan aku nginepnya tuh di ujung waktu atau di weekendnya. Jadi udah kebayang kan gimana tamu yang rame bakal nginep di sini. Sayangnya untuk antri check-in aja itu bisa ngabisin waktu sekitar 40 menitan lebih. Padahal untuk staff hotel yang ada di sini tuh semuanya ramah dan helpful banget. Dan kalau teman-teman lagi nungguin check-in di sini agak boring lama, itu bisa banget sambil minum welcome drinknya mereka. Ini tuh mereka menyediakan minuman rasa sirup gitu yang manis. Ya lumayan lah ya buat mengobati kehausan teman-teman.
Di lobi ini tuh ternyata ada toko juga, tapi mungkin karena ini hari libur jadinya tutup ya. Terus ini tuh untuk ke belakangnya ternyata masih cukup luas, jadi untuk sitting areanya ternyata ini tuh emang banyak banget. Cuma posisinya tuh ada di belakang gitu, agak masuk sedikit kalau dari lobi. Terus di sebelah kanannya sini ini tuh ada beberapa lift yang udah tersedia. Kira-kira tuh kayaknya ada 4 lift. Nah ini dia nih untuk area santai atau sitting areanya kalau teman-teman lagi nungguin check-in maupun check-out. Ini tuh bisa dibilang cukup nyaman ya, karena ini tuh kayak sofa yang cukup empuk gitu. Sementara di area depannya ini tuh ada toilet, di mana toilet pria dan toilet wanitanya terpisah. Ya, tapi menurutku walau senyaman apapun, kalau misalnya check-innya lama bakalan tetap bete juga sih. Terus di sini tuh salfok ternyata ada kayak pembersih sepatu gitu. Jadi kalau teman-teman mau bersihin sepatunya tinggal taruh aja di bawah sini, nanti mesinnya tuh muter gitu. Unik banget ya, dan ini tuh jarang banget sih aku temuin di hotel-hotel lain. Ini sih uniknya kalau kita lagi nginep di hotel legendaris yang klasik gitu. Jadi kita bisa temuin beberapa area-area atau tempat-tempat spot juga yang jarang kita temuin di hotel lain. Oke, tadi udah dapat kunci kamarnya, sekarang kita mau menuju ke lantai 17. Dan untuk akses liftnya ini tuh harus menggunakan kartu ya. Jadi nggak bisa sembarangan dari lantai lain untuk menuju ke lantai lainnya. Keluar dari lift langsung salfok, di sebelah kiri kita ini tuh ada pemandangan kota yang cukup indah banget. Ini sih salah satu bukti kenapa liburan di kota sendiri aja tuh udah cukup menyenangkan. Bahkan kita tuh nggak perlu harus macet-macetan dulu kan. Karena ternyata di kota sendiri aja nggak semua tempat yang udah kita explore. Jadi mumpung Jakarta lagi sepi-sepinya, di sini kita tuh puas-puasin tuh buat explore Jakarta. Oh iya, di pulangnya nanti kita bakalan explore naik Transjakarta, karena ternyata hotel ini tuh letaknya persis berada di depan halte Transjakarta. Oke, sekarang udah sampai di kamar kita, yaitu kamar 1707. Ini dia tipe kamar double superior. Oke, langsung aja kita mulai room tournya, dimulai dari tempat tidurnya ini. Untuk tempat tidurnya ini tuh kasur ukuran double atau kalau misalnya dipakai tidur itu bisa berdua atau bertiga kalau sama anak-anak ya. Lanjut geser lagi ke sebelah kanannya, ini tuh udah tersedia kayak sofa bed gitu, soalnya dia tuh memanjang gitu. Jadi sebenarnya bisa dipakai untuk tidur juga, tapi sebenarnya lebih enak untuk dipakai santai-santai sambil selonjoran sih. Di samping tempat tidur ini tuh udah ada meja kecil, di atasnya udah ada telepon, ada remote. Terus juga di atasnya lagi tadi tuh ada pengaturan suhu AC gitu, dan juga ada saklar untuk on off lampu. Terus lanjut lagi, geser lagi, kita sekarang mau ke area lampu tidur ini. Ini tuh untuk lampu tidurnya tersedia di kiri kanan tempat tidur ya. Dan untuk saklarnya tuh ada di bawah sini. Kita masih bingung sih, karena biasanya tuh di samping kiri kanan tempat tidur tuh ada kayak stop kontak kan. Tapi ternyata di sini tuh nggak ada. Mungkin karena ini tuh hotel legend atau hotel yang udah lama gitu, makanya mereka nggak sediain stop kontak di kiri kanan tempat tidurnya. Dan ternyata untuk stop kontaknya tuh ada di depan gitu. Jadi ada di dekat meja kerja. Jadi kalau mau ngecas itu agak cukup jauh sih. Terus langsung aja kita explore ke bagian sini. Di depan sini tuh udah ada cermin. Dan untuk di bawah cerminnya ini tuh ada meja yang cukup panjang juga. Dan di atas ini udah tersedia laundry bag, dilengkapi juga untuk kertas laundrynya kalau teman-teman ada yang mau laundry. Dan ini sih yang tadi aku bilang adalah meja kerja yang cukup panjang. Ini tuh ternyata menyatu dengan televisinya ya. Untuk televisinya ini mungkin ukurannya sekitar 32 inch atau sampai 40 dengan layanan TV kabel, tapi untuk channel yang dikasih ini tuh cukup lengkap menurutku. Jadi untuk channel TV-nya tuh ada beberapa yang channel premium juga. Karena biasanya ada juga hotel-hotel yang punya langganan televisi TV kabel, tapi dengan layanannya tuh untuk channel-channelnya agak cukup sedikit, jadi itu-itu aja. Sementara kalau ini tuh bisa dibilang cukup lengkap, tapi mungkin akan lebih bagus atau lebih menghibur lagi kalau ini udah Smart TV ya. Geser lagi ke sebelah kirinya, ini tuh udah ada penyimpanan untuk tas ataupun koper, dan di sampingnya ini juga udah ada
complimentary. Seperti biasa ini juga udah disediakan 2 botol air mineral, tapi ini tuh 2 botolnya botol kaca, jadi cukup mewah ya. Terus di sampingnya sini juga udah ada teh, kopi, gula dan lain-lain. Terus ini juga sebenarnya disediakan kayak untuk buka botolnya gitu. Jadi kalau teman-teman ada mau buka botol minuman susah, tinggal dicantolin aja di sini. Terus juga ini juga ada soft drink, tapi pas aku lihat sih di kulkasnya ini tuh sebenarnya kosong ya. Jadi di kulkasnya juga ternyata nggak disediakan minibar. Jadi kosongan aja kayak gini, tapi menurutku ini kulkasnya oke karena cukup dingin. Oke, sekarang kita geser lagi. Ini tuh di deket pintu ada lemari yang cukup besar. Di dalamnya sini tuh ternyata udah disediakan safe deposit box. Terus di atasnya tuh ternyata di paling atas ada bantal tambahan. Jadi kalau teman-teman kekurangan bantal, padahal bantalnya tuh udah 4 ya. Jadi ini ada bantal tambahan lagi mungkin supaya 5, supaya tetap makin empuk atau gimana, itu bisa banget langsung ambil bantal yang di paling atas. Terus di paling bawah sini juga ternyata udah disediakan 2 pasang slippers. Dan ini sih best of the best dari kamar ini karena mereka tuh punya jendela dengan pemandangan city view yang keren banget. Apalagi ini tuh jendelanya bisa dibilang luas banget ya. Jadi untuk mandangin city view dengan ketinggian setinggi ini itu bisa dibilang cukup puas sih. Dan cantiknya lagi ternyata mataharinya tuh mengarah ke kamar kita. Ini pasti bagus banget sih kalau misalnya ada sunset. Mudah-mudahan ya kita lihat nanti sore, semoga ada sunset. Fix banget aku tahu kenapa hotel ini tuh selalu laris, karena mungkin meskipun ini adalah hotel lama atau hotel kuno, tapi untuk perawatan hotel ini tuh emang cukup baik ya, jadi masih kelihatan oke banget. Terus juga mereka tuh punya pemandangan yang bagus banget kayak gini. Apalagi untuk semua tipe kamar tuh udah dilengkapi dengan full carpet, yang mana itu tuh bikin tamu-tamu ngerasa makin nyaman. Dan juga ada sesuatu lagi sih nanti ya setelah ini. Nah, keren banget kan, di depan pintu kamar kita tuh ternyata ada dispenser. Jadi kalau mau minum, mau nambah tinggal refill aja. Sore-sore enaknya selonjoran sambil rebahan di sofanya sambil mandangin pemandangan dari jendela besarnya ini. Lumayan lah ya, berasa sultan sehari. Oh iya, abis ini kita bakalan explore ke bagian kamar mandinya, dan ini sih yang paling keren. Karena di setiap kamar mandinya, walaupun di kamar yang paling standar, itu tuh semuanya udah ada bathtubnya. Dan seperti biasa udah disediakan 2 handuk mandi. Terus di area sini tuh dibatasi dengan gorden kayak gini atau tirai. Dan ini adalah area bathtubnya. Jadi kalau teman-teman mau mandi itu harus banget nyemplung ke dalam sini atau naik gitu ke baknya. Karena untuk showernya tuh juga ada di sini ya. Tersedia hand shower, kemudian di bawahnya sini tuh juga udah ada keran bawah gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin bubble itu juga bisa banget tuh pakai keran yang di bawah itu supaya makin cepet jadinya. Dan ini juga udah tersedia sabun dan juga shampoo-nya. Ini pokoknya bisa dibilang ini harum banget sih. Jadi ini adalah produk dari Mercure. Lanjut geser lagi, di sini udah ada toiletnya. Untuk toiletnya tuh udah dilengkapi dengan bidet atau jet shower. Dan di sebelahnya sini tuh udah ada tisu toilet. Dan di depan sini tuh udah ada area wastafel. Untuk area wastafelnya ini tuh tersedia air panas dan air dingin. Jadi kesimpulannya pokoknya untuk water heater di sini tuh semuanya aman dan berjalan dengan lancar. Dan di sini juga ada beberapa himbauan kalau teman-teman ada yang merusak barang-barang dari hotel. Ini tuh ada daftar harganya ya. Dan ini juga tersedia amenities, tapi sayangnya kenapa amenitiesnya tuh cuma ada 1 aja. Jadi cuma ada 1 dental kit dan juga 1 sanitary bag. Ya memang bisa dibilang untuk amenitiesnya ini tuh emang kurang lengkap ya. Terus di sini juga lanjut lagi ada 1 box tisu. Dan di sebelahnya ini juga udah ada hair dryer. Untuk hair dryernya ini tuh cukup unik ya, karena apa ya, kayak telepon gitu, jadi tinggal diangkat aja dia udah langsung nyala. Emangnya kalau barang-barang klasik tuh unik-unik banget sih. Lanjut lagi di bawahnya sini, ini tuh juga udah tersedia tempat sampah.
Terus ya kira-kira kayak gitu ya untuk isi dari toiletnya. Dan di luar area toiletnya ternyata ini tuh udah disediakan cermin dengan full body. Jadi kalau misalnya teman-teman mau OOTD ataupun mau make up bisa juga di sini. Sekarang kita udah turun lagi ke lantai 3 seperti biasa. Kalau misalnya ke hotel kayaknya nggak afdol kalau nggak berenang ya. Jadi sekarang kita lagi ada di public areanya mereka. Di sebelah sini tuh, di sebelah kiri kita udah ada toilet. Ini udah ada toilet wanita dan toilet pria. Lanjut lagi, di sebelah kiri kita ini udah ada spa dari Mercure. Dan di sebelah kanannya ini tuh ternyata udah ada fitness center juga. Untuk area fitness centernya ini tuh bisa dibilang cukup luas ya. Terus juga dingin banget. Dan untuk alat-alatnya sih sekilas aku lihat ini cukup banyak. Tapi untuk lengkap atau tidak aku kurang mengerti. Dan di ujung sana juga seperti biasa tersedia juga dispenser. Jadi kalau teman-teman yang nge-gym tinggal bawa tumbler aja atau bawa botol minuman aja ya. Oke, sekarang langsung kita menuju ke area poolnya atau area kolam renang. Ini tuh kita kesini sekitar sore hari ya, jadi mungkin sekitar jam 4:30 sore. Dan pas kita keluar sini ternyata ini tuh kolam renangnya areanya bisa dibilang cukup luas ya. Tapi untuk kolam renangnya sih menurutku nggak seluas areanya. Oke, jadi bisa dilihat ya untuk situasi kolam renang di sore hari ini tuh bisa dibilang cukup ramai banget malah. Dan sebenarnya untuk area kolam renangnya mereka tuh terbagi menjadi 2 bagian, yaitu area kolam anak dan juga kolam dewasa. Tapi sayangnya kenapa banyak anak-anak yang berenang di sini rupanya karena tuh kolam anaknya ukurannya kecil banget. Nanti deh aku kasih tahu gambarnya. Jadi ini ada beberapa peraturan mengenai kolam renang di sini. Dan aku juga salvok ternyata di sini tuh kayak ada bukan mesin deh, maksudnya tempat untuk jacuzzi gitu. Sayangnya ini tuh udah nggak beroperasi lagi, nggak tahu kenapa. Cuma pas aku tanya katanya tuh ada beberapa part yang rusak dan sampai sekarang tuh belum dibenerin karena katanya hotel ini tuh emang udah cukup lama, sekitar 27 tahun yang lalu. Jadi untuk mesinnya tuh agak sulit didapatkan. Padahal kalau jacuzzinya baik-baik aja itu kayaknya bisa banget tuh jadi daya tarik dari hotel ini. Dan ternyata untuk kedalaman dari kolam renang dewasa itu mencapai 150 cm. Dan ini adalah kolam anaknya, itu bisa dibilang cetek banget sih, kayaknya mungkin semata kaki aja. Sementara di kolam dewasa tadi untuk kedalamannya tuh sekitar 100 cm sampai dengan 150 cm. Yang paling keren dari sini tuh kita bisa langsung ngeliatin aktivitas yang ada di dalam gymnya. Ya mudah-mudahan yang lagi nge-gym gak malu ya kita liatin dari sini. Pokoknya buat teman-teman yang mau berenang di sini, apalagi yang bawa anak-anak, harus tetap dalam pengawasan orang dewasa. Balik berenang, lanjut pasang time lapse di jendela kamar. Masya Allah, cakep banget sih. Akhirnya sampai juga di malam hari. Ini malam harinya cukup cantik ya. Kelihatan banget ini ada lampu-lampu jalan, terus juga ada lampu-lampu dari mobil-mobil atau kendaraan yang lewat. Sayangnya ini tadi pas lagi senja gitu nggak ada sunsetnya karena emang mendung banget sih. Untuk mengobati kekacauan kita dari sunset yang ternyata tidak muncul, jadi langsung aja kita hibur diri dengan berendam di bathtub sini. Ini mantap banget sih, sabun dari Mercure ini tuh ternyata cepet banget untuk bikin bubble bath. Apalagi harum sabunnya tuh emang enak banget, nyaman banget, kayak aroma-aroma Bali gitu. Kalau nggak salah kalau di Bali tuh kayaknya aroma bunga kenanga, bener nggak sih? Masih cukup kagum sih dengan hotel ini, walaupun ini bukan hotel bintang 5 tapi bintang 4 aja. Semua tipe kamarnya tuh udah ada bathtubnya, jadi nggak perlu upgrade dulu, langsung otomatis kita bisa dapat fasilitas bathtub ini di kamar kita. Untuk bikin bubble bath kayak gini teman-teman udah pada tahu kan caranya. Kalau aku sih biasanya pakai gelas yang udah tersedia, terus diisi pakai sabun atau bubble bathnya, terus ditaruh deh di bawah pancuran. Habis berendam air hangat, keluar ternyata di jendela udah gloomy kayak gini, alias ini tuh sebenarnya udah turun hujan. Jadi ini suasananya romantis banget sih, asli. Oke, nggak lupa kita langsung cek gimana kecepatan wifi yang ada di hotel ini, khususnya di kamar ini. Dan ternyata ini tuh untuk wifi-nya bisa dibilang kenceng banget sih. Bisa teman-teman lihat ya ini. Bahkan aku tuh sampai bela-belain ngupload dari hotel ini, dari kamar ini. Jadi aku sempet-sempetin untuk ngedit dulu, kemudian pagi harinya aku langsung ngupload video aku
Dan bener aja pas ngupload ternyata cepet banget, kurang dari 15 menit video aku yang size-nya lumayan besar udah langsung ke upload. Ternyata untuk downloadnya itu sekitar 93 Mbps dan untuk uploadnya 123 Mbps. Wow, pantesan aja. Malam harinya kita sempat makan di warteg yang ada di dekat hotel. Terus ternyata pas pulang ke kamar lagi masih lapar, jadi kita langsung order sate taichan. Dan ini rasanya enak banget, namanya sate taichan Alter Joss. Dan selamat pagi. Pagi ini kita langsung turun ke bawah alias ke restonya untuk breakfast, dan kali ini kita bakalan breakfast bareng Putri Yasmin. Kaget kan, ternyata pagi-pagi ini dia tiba-tiba minta dipakein kostumnya Princess Jasmine. Jadi langsung aja kita sarapan bersama Princess Jasmine. Oh iya, happy-nya lagi di sini tuh untuk anak-anak itu masih free ya. Dan free-nya itu sampai umur 10 tahun. Jarang banget kan? Biasanya kalau misalnya anak-anak tuh masih free-nya tuh sebatas sampai 5 tahun, 6 tahun aja. Tapi di sini sampai 10 tahun. Wow, oke banget dan baik sekali. Oke, jadi sekarang kita udah sampai di restonya mereka. Ini tuh adanya di lantai 2. Jadi ini tuh bisa dibilang mungkin lantai mezanin gitu kali ya. Dan ini adalah situasi resto di pagi hari, dan ini adalah makanan yang udah kita ambil. Setelah makan kita lanjut akan breakfast tour seperti yang kalian inginkan. Jadi ini dia beberapa makanan yang udah kita ambil. Aku ambil beberapa bolu brownies, terus juga ada omelet, ada potato wedges gitu. Dan ini ada coba-coba nasi beserta lauk pauknya. Untuk rasanya menurutku ya cukup oke lah. Walaupun belum bisa dibilang yang enak banget, tapi untuk semuanya tuh udah ada rasanya gitu ya. Jadi mungkin untuk nilainya sekitar 7/10. Oke, kita mulai breakfast tour dari sini. Di sini tuh ternyata udah ada beberapa macam bolu gitu. Dan juga tadi tuh sebenarnya sempat ada brownies, tapi ternyata udah langsung habis dan di refillnya agak cukup lama. Sayang sekali untuk pilihan roti dan pastrinya tuh emang gak terlalu banyak. Dan ini tuh udah ada croissant yang plain gitu. Tadi sih di sebelahnya ada croissant yang rasa kayu manis gitu, tapi ternyata udah habis. Dan ini juga udah ada minumannya tuh, ada coffee, ada cappuccino, terus juga ada black coffee. Lanjut lagi di area sini tuh udah ada roti tawar yang dilengkapi dengan berbagai selai. Dan ini tuh ada mesinnya juga, jadi kalau teman-teman mau bikin roti bakar tinggal dimasukin aja ke dalam mesinnya itu. Dan di sini tuh ternyata juga ada makanan khas sarapan. Jadi ada bubur ayam. Untuk bubur ayamnya tuh ini dan sebelahnya tuh ada kuahnya gitu, ada karinya. Terus ini tuh ternyata di sebelahnya lagi tadi tuh ada bubur sumsum. Dan ini adalah aneka kondimen yang disediakan untuk bubur ayam ini. Di sebelah sini udah ada sereal, ini tuh ada 2 macam, ada sereal coklat, terus juga ada cornflake, tapi ternyata udah habis yang coklat. Untuk susunya tadi tersedia susu coklat dan fresh milk. Dan di sini tuh udah ada aneka salad, jadi teman-teman tinggal pilih aja. Dan ternyata ini juga ada puding ya. Terus juga ini untuk pilihan minumannya. Ada 2 rasa jus chiller gitu, jadi ini jus kemasan. Terus juga tadi ada air mineral dan juga ada infused water. Ini adalah aneka buah potong yang tersedia di sini. Dan ini adalah kentang yang tadi aku ambil. Ini ada potato wedges tapi bentuknya emang gak jelas gitu. Terus juga tadi ada kacang merah. Dan ini di sebelahnya tadi tuh ada kayak aneka rebusan. Terus ini sih seperti biasa ini adalah egg corner. Jadi ini adalah live cooking yang paling diminati oleh tamu-tamu yang hendak sarapan. Ada pilihan saus juga, saus sambal dan saus tomat. Dan sekarang kita akan beralih ke main course mereka. Yang pertama ini ada nasi putih. Terus di sebelahnya ini tuh ada mie goreng. Dan di sebelahnya lagi ini ada sayurannya. Ini tuh kayak capcay. Terus ini juga ada apa ya, ini tuh kayak ayam tapi aku lupa nih bumbunya bumbu apa. Terus ini tuh juga ada ikannya tuh bumbu asam manis gitu, enak sih bumbunya. Lanjut ke menu traditional food, ini tuh ada menu ketoprak, disediakan bihun atau soun gitu. Terus juga ada toge, ada tahu, dan ini juga ada lontong. Dan di bawahnya sini tuh tersedia juga bumbu kacangnya. Ini tuh udah diulekin ya, jadi teman-teman udah tinggal ambil aja ke piring. Terus juga ini tuh juga di sampingnya ada beberapa pilihan sambal untuk kondimennya. Sambalnya sih menurutku rasanya cukup oke ya, karena aku udah cobain.
Dan ini adalah menu pelengkapnya, yaitu ada kerupuk. Tadinya tuh ada 2 kerupuk gitu, ada 2 kaleng, tapi ternyata tinggal 1. Untuk sitting areanya sih bisa dibilang ini tuh cukup luas ya. Karena yang dipakai itu bukan hanya yang di sini, tapi juga ada yang di area belakang. Tapi ini tuh menurutku paling favorit sih. Karena dari area ini tuh kita bisa ngeliat pemandangan lobby gitu. Jadi nggak bakal boring ya. Jadi menurutku untuk sitting area yang terdapat di area resto ini udah cukup oke, karena emang banyak banget. Ya, kira-kira untuk review dari sarapan di Hotel Mercure Jakarta Kota seperti ini ya. Gimana teman-teman, kira-kira berminat nggak untuk nginep di sini? Sebenarnya untuk rasa makanan yang ada di sini tuh bisa dibilang cukup enak. Sayangnya untuk reviewnya tuh terlalu lama, terus juga pilihan makanannya tuh kurang variatif ya. Untuk sekelas Hotel Mercure, apalagi ini tuh juga hotel bintang 4 ya. Ya, semoga untuk kedepannya sih akan ada banyak perbaikan. Oke, terus juga sebelum check out, aku balik lagi ke kolam renang atau area poolnya. Aku mau lihat keadaan pool kalau sepi tuh kira-kira kayak gimana ya. Jadi ini dia pool dari Hotel Mercure Jakarta Kota. Sebenarnya ini tuh cantik banget sih area poolnya. Apalagi untuk area sekelilingnya ini tuh bisa dibilang luas banget. Oke, langsung aja aku spill. Aku dapetin hotel ini dengan harga 634 ribuan. Dan ini tuh kenapa diskon? Karena pakai kode promo beli buat lebaran. Aku udah sempat posting di Instagram aku. Kalau ada promo, pokoknya aku akan terus infoin ke teman-teman supaya dapat diskon atau promo yang sama. Jadi jangan lupa follow Instagram aku supaya nggak ketinggalan promo-promo seputar hotel, liburan, dan yang lainnya. Overall untuk hotel ini tuh menurutku masih rekomen banget buat dicoba. Apalagi walaupun ini adalah hotel lama atau hotel kuno, tapi ini tuh bangunannya klasik ya. Jadi dengan hotel sebagus ini, mereka tuh ternyata masih dalam perawatan yang cukup baik. Makanya gak heran kalau hotel ini tuh tetap aja jadi salah satu hotel terlaris yang ada di daerah Jakarta Barat. Oke, seperti yang tadi aku bilang, kalau sebenarnya di depan hotel ini tuh ada halte busway atau Transjakarta yang letaknya tuh persis ada di depannya. Cuma sayangnya aku lupa infoin atau lupa videoin buat teman-teman. Jadi dari situ pas kita pulang, sebelum pulang kita mampir dulu ke sini. Ini adalah Toko Merah, salah satu tempat bersejarah. Kayaknya ini tuh sebenarnya sering banget buat jadi spot foto ya zaman dulu. Dan kita mampir ke sini karena ternyata di sini tuh ada coffee shop yang baru dibuka. Sekaligus mengobati rasa penasaran kita tentang apa sih isi di dalam Toko Merah itu. Dan ternyata tuh isinya kayak gini teman-teman. Ini tuh beneran bagus banget sih, klasik bangunannya, unik, terus juga apa ya? Pokoknya punya nilai yang tinggi banget, jadi aku lumayan happy banget bisa mampir ke sini. Karena kalau mampir ke Kota Tua tuh kayaknya rame banget ya. Ini tuh tadi terlihat dari di depannya tuh udah banyak banget orang-orang. Mungkin karena masih suasana libur lebaran ya. Dan yang bikin happy lagi, ternyata haltenya tuh ada di depan Toko Merah. Jadi kalau dari sini mau ke hotel tinggal naik Transjakarta 1 kali aja. Bener-bener langsung turun di depannya, apalagi yang di hotel tuh bener-bener langsung di depan pintu masuknya. Happy banget sih. Jadi teman-teman wajib banget mampir ke sini untuk cobain ya. Oh iya, untuk nama halte yang di depan Toko Merah ini tuh adalah halte Kali Besar. Sementara nama halte yang ada di depan hotel itu namanya halte Taman Sari. Diinget-inget ya. Terus dari halte Kali Besar tadi tuh teman-teman juga bisa langsung jalan kaki aja ke Kota Tua karena emang deket banget posisinya di depan halte Kota Tua. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jadi gimana nih teman-teman, seneng gak aku ajak liburan online bareng-bareng? Pokoknya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, dan rezeki yang banyak untuk bisa selalu liburan. Amin. Oke, jangan lupa juga untuk like, comment, and share. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow Instagram aku Yuniarmita, dan jangan lupa cek kolom deskripsi untuk info lengkap seputar hotel, link pembelian supaya teman-teman dapat diskon kalau misalnya mau beli hotel atau experience lain. Dan nonton juga video liburanku yang lainnya. Untuk playlist sudah aku masukkan juga di kolom deskripsi. Terima kasih udah ikut liburan online. See you next video. Thank you for watching. Bye bye.